Shalom saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mempelajari, mempergumulkan, membaca, dan menggali firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita ambil surat Roma, pasal 12, ayat 14 sampai 16. Kita akan menggali tentang kesatuan hati. Roma 12 pasal 14 sampai 16. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan hatimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara yang terkasih, dalam Kristus kita bersaudara. Ada kesatuan, bukan perpecahan. Saling menghargai, saling menghormati, mau mendengar satu dengan yang lain dalam pimpinan hikmat Tuhan, bukan saling menghakimi, bukan pula saling membenci, mencaci maki, tapi saling memberkati untuk kesejahteraan bersama. Tuhan memberikan pedoman dalam hidup bersama dengan saudara kita seiman. Dikatakan firman Tuhan tadi, berkatilah. Kata-kata ini sangat populer ya, dan orang senang mengucapkannya. Memberkati mereka secara spesifik, mereka yang menyakiti, yang melukai kita. Kata ini mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan, khususnya saat menghadapi rasa sakit yang begitu mendalam. Boleh dibilang sebagai suatu kepahitan yang begitu hebat, membuat kita terluka, apalagi terhadap orang yang paling kita benci, yang paling kita suka. Kalau orang Surabaya bilang yang paling benci. Kita diminta untuk memberkati. Sungguh ini adalah ajaran yang luar biasa indah yang ada di dalam kekristenan, yang patut kita kerjakan, kita laksanakan setiap hari dalam hidup kita. Ada pengudusan, pembentukan kehidupan suci kudus, atau lebih tepatnya dikuduskan, memberikan arahan sehubungan dengan pembalasan atas luka-luka yang mungkin kita derita karena mengikut Tuhan. Mungkin kita dibenci, kita disesah, kita diasingkan, bahkan dipersekusi. Saya akui ini sulit dan sepenuhnya bertentangan dengan sifat manusia pada umumnya. Ingat, natur kita adalah orang berdosa. Kecenderungan kita adalah pada hal yang jahat. Apapun yang kita lakukan, apapun motivasi kita, telah dicemari oleh dosa. Tetapi tidak ada yang terlalu sulit untuk dikalahkan oleh kuasa Allah. Firman Tuhan meminta kita untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Orang-orang yang telah menganiaya, mengucilkan kita dan sebagainya. Dia ingin kita memperhatikan kesejahteraan mereka yang secara tidak adil telah menyusahkan kita dan mencari kehancuran kita. Kalau kita renungkan, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, kasihilah musuhmu. Kasihilah siapa yang menganiaya. Kekristenan tidak lepas dari penderitaan, termasuk di dalam penganiayaan. Dan ini bisa berbentuk apa saja, seperti penolakan,
pengucilan, bahkan penganiayaan karena mengikut Yesus. Mereka sebenarnya menolak Yesusnya, menolak juru selamatnya, bukan menolak kita tanpa alasan atau membabi buta, tetapi menolak kita karena ada Yesus di dalamnya. Betapapun mereka melecehkan dan memperlakukan kita dengan kejam, kebaikan ini sulit untuk dipraktekkan. Tetapi dengan keinginan yang lebih kuat, kita harus berjuang untuk itu. Mengasihi musuh kita, memberkati mereka, jangan mengutuk. Memang lebih mudah untuk melancarkan dendam, sumpah serapah, bahkan kutuk ketimbang memberkati orang yang membuat kita hancur dan terluka. Terlebih lagi yang kita pandang sebagai orang yang paling membuat kita benci, sakit hati. Mungkin secara tidak sadar kita bisa saja menghujamkan sumpah serapah. Moga-moga disember geledek, atau mungkin tertabrak bus. Jadi ini biasanya dilontarkan orang yang begitu terluka, begitu sudah kelewat batas kesabarannya. Tapi kita diminta untuk jangan mengutuk, berharap dan berdoalah untuk sejahtera mereka. Kita tidak boleh mengutuk kejahatan musuh kita, tetapi berharap dan berdoa kepada Tuhan agar segala sesuatunya sejahtera. Ini lebih sulit daripada melepaskan balas dendam ketika ada yang terluka. Dendam sakit hati yang begitu mendalam. Allah menahan tangan dari kejahatan dan memberi kekuatan untuk menaklukkan kepahitan. Kebanyakan manusia dengan berani melontarkan kutukan. Tetapi Allah dengan firman-Nya tidak hanya menahan tangan kita dari melakukan kejahatan, tetapi juga untuk menaklukkan perasaan pahit yang ada di dalam diri kita. Tidak memaafkan adalah bukti bahwa kita sendiri tidak diampuni. John Owen sangat bagus sekali memberikan quote tentang hal ini. Our forgiving to others will not procure forgiveness for ourselves, but our not forgiving others proves that we ourselves are not forgiven. Pengampunan kita terhadap orang lain tidak akan melepaskan pengampunan bagi diri kita sendiri. Tetapi tidak memaafkan orang lain membuktikan bahwa kita sendiri tidak diampuni. Saudara-saudara yang terkasih, pengampunan itu inisiatif Allah, hak prerogatif Allah. Kita dimampukan mengampuni adalah bukti bahwa kita sudah diampuni. Sekarang mari kita renungkan bersama. Siapa musuh terbesar saudara saat ini? Siapa orang yang telah begitu menyakiti saudara saat ini? Ampunilah. Allah menjadi saksi kesabaran kita. Di sini Paulus ingin dalam kedua kasus Allah menjadi saksi kesabaran kita dan melihat bahwa kita tidak hanya mengekang dalam doa-doa kita kekerasan murka kita, tetapi juga menunjukkan bahwa berdoa untuk pengampunan, bahwa kita berduka atas banyak musuh kita ketika mereka dengan sengaja merusak diri mereka sendiri. Semakin kita dikuasai kebencian, nafsu murka, mengutuk, dan kepahitan, maka sebenarnya itu adalah merusak diri kita sendiri. Tapi kalau kita melepaskannya semuanya itu, dan Roh Kudus bertahta di dalam hati kita untuk membersihkan semua sampah-sampah kemarahan atau kepahitan di dalam hidup ini, kita akan hidup bersama dengan
orang-orang di sekitar kita dalam keadaan damai, kita akan lega karena kita sudah diampuni, maka kita dimampukan untuk mengampuni mereka. Ini adalah momen yang tepat, bukan momen yang salah, seperti bersukacita atas penderitaan orang lain, sedih bersungut-sungut pada saat melihat kesuksesan, keberhasilan orang lain. Tetangga beli mobil, kita bersungut-sungut. Tetangga ucapan syukur karena mendapatkan berkat atau menempati rumah baru, kita ikut iri. Kita menjadi semacam ada kemarahan, mengapa kita tidak diberkati dan sebagainya. Firman Tuhan meminta kita untuk bersukacita dengan yang bersukacita. Umat beriman saling memandang dengan kasih sayang, harus menganggap kondisi orang lain sebagai milik mereka sendiri. Menangis dengan orang lain, menangis dengan orang yang menangis juga, yang mengalami kesedihan. Jadi kita harus bersukacita dengan yang bersukacita dan menangis dengan yang menangis. Begitulah sifat kasih sejati. Seseorang lebih suka menangis bersama saudaranya daripada memandang jauh kesedihannya dan hidup dalam kesenangan atau kemudahan. Masing-masing harus mentransfer ke dirinya sendiri perasaan orang lain. Apakah kesedihan di dalam kesulitan atau kesedihan? Apakah itu kebahagiaan di dalam kemakmuran, kesejahteraan? Biarlah ada simpati di antara kita yang sekaligus dapat menyesuaikan kita dengan segala macam perasaan. Tuhan meminta kita untuk sehati sepikir dalam hidup bersama, sehingga ada kesatuan di antara umat percaya, terutama dalam pelayanan, membawa banyak jiwa mengenal Juru Selamat, mengenal cinta kasih Tuhan, mengenal Allah yang benar, Allah yang penuh kasih. Sehati sepikir sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, hidup bagi kemuliaan Allah. Jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang berpikir muluk-muluk sampai stres, tertekan. Pada saat itu semua tidak kesampaian. Hamba Tuhan juga banyak yang berpikir di awang-awang melebihi apa yang sepatutnya dipikirkannya. Kita lihat kata tidak berpikir tentang hal-hal yang tinggi. Maksudnya bukan bagian dari orang Kristen yang berambisi untuk mengejar hal-hal yang dengannya ia dapat mengungguli orang lain, atau untuk mengambil penampilan yang tinggi, tetapi sebaliknya untuk melatih kerendahan hati dan kelembutan. Jadi jangan ada ambisi untuk hal-hal yang lebih tinggi, mengungguli yang lainnya. Kita unggul di hadapan Allah, dan bukan dengan kesombongan dan penghinaan terhadap saudara-saudara yang lainnya. Mereka juga membutuhkan kasih, mereka juga membutuhkan kabar baik, mereka juga membutuhkan juru selamat supaya mereka selamat. Bukannya kita membenci mereka. Arahkan pada perkara-perkara yang sederhana. Tidak perlu berkecil hati meski Tuhan saat ini percayakan hal yang dalam pandangan umum pelayanan saudara dianggap sebagai sepele, tidak dikenal banyak orang dan sebagainya. Mungkin saudara melayani di pedesaan, mungkin saudara melayani di pedalaman, dan pelayanan saudara hanya menjangkau beberapa jiwa keluarga. Setialah, layanilah mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sepanjang Kristus yang ditinggikan dalam pelayanan itu, di mana tempat saudara dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan, lakukan saja bagi kemuliaan Tuhan. Jangan menganggap dirimu pandai. Nah, ini penting ya.
Kalau sudah PhD, sudah doktor gitu, wah, kesannya sudah tanpa tanding gitu. Kalau dalam dunia persilatan gitu sudah maha guru, merasa hebat dan sebagainya. Ini berlaku dalam banyak hal, khususnya dalam pengertian firman Tuhan. Tahu banyak, ada tanggung jawab untuk membagikannya kepada khalayak. Belajar untuk mengindahi firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, sepanjang itu didapat dari penggalian yang benar dan mendalam. Jangan terlalu bangga dengan pencapaian. Jangan terlalu silau dengan pencapaian akademis seseorang. Jangan menganggap dirimu pandai, sekalipun kita sudah mencapai level akademis tertinggi. Sebab itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Di sini kita diminta untuk tidak berpikir sombong tentang diri kita sendiri. Tidak ada yang lebih cenderung merusak persatuan daripada ketika kita mengangkat diri kita sendiri, mencita-citakan sesuatu yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat naik ke situasi yang lebih tinggi lagi. Kita harus mengesampingkan hal ini, mau mendengarkan orang lain, memperhatikan nasihat mereka. Orang lain mau mendengar pendapat orang lain. Mau didengar, harus mau mendengar. Kebajikan utama orang beriman adalah kesederhanaan, atau lebih tepatnya kerendahan hati yang selalu lebih suka memberikan kehormatan kepada orang lain daripada mengambilnya untuk dirinya sendiri. Obat yang paling tepat untuk menyembuhkan kesombongan adalah bahwa manusia tidak boleh berlebihan dalam menghargai dirinya sendiri. Jangan overconfidence. Tapi mari kita letakkan kepercayaan kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dihormati, dipuji dan disembah. Saudara-saudara yang terkasih, ucapan berkat lebih baik daripada mengutuk. Mengasihi musuh dan ikut merasakan orang lain. Setia pada hal kecil yang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Kompak, sehati, sepikir, sevisi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan kita hendaknya senantiasa rendah hati. Marilah menahan tangan untuk tidak terbawa oleh hasrat untuk menyakiti. Berharap bahwa suatu bencana atau kerugian akan terjadi terhadap musuh kita, yang menyakiti kita, yang telah melukai kita. Kiranya berkat turun atas kita semua, mengangkat segala kepahitan, segala luka batin kita, diubahkan menjadi sukacita. Kiranya berkat turun atas kita semua. Tuhan memberkati.